Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba kabar hariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 warung terbakar di kawasan Alai Parakopi, pusat Kota Padang. Ibu dan anaknya tewas terbakar. 3 pengedar sabu-sabu di Padang Pariaman diringkus polisi. Murid sekolah dasar 01 Bungo Pasang Padang diajarkan membuat alat musik pupui. Tiga unit bangunan warung milik warga terbakar habis di kawasan Alai Parakopi, pusat Kota Padang, pada Selasa sore. Seorang ibu dan anaknya tewas terbakar dalam warungnya. Jenazah kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Kobaran api dengan cepat membakar 3 unit warung milik warga di kawasan Alai Parakopi. Akses jalan ke lokasi kebakaran yang sempit, serta banyaknya warga yang menonton peristiwa itu, menyulitkan petugas pemadam kebakaran menuju lokasi. Begitu tiba di lokasi, petugas berjibaku memadamkan kobaran api yang kian membesar. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan petugas. Pemadaman ini termasuk cepat, karena Dinas Pemadam Kebakaran mengirimkan 5 mobil pemadamnya beserta puluhan personel ke lokasi. Akibat kebakaran ini, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam warungnya. Jenazah kedua korban dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Terjadi kebakaran di Alai Parakopi. Yang terbakar itu 3 petak. Itu ada yang khusus trika, ada yang jualan makanan, itu ada yang asinan. Ada 2 orang korban, 1 perempuan, 1 lelaki. Itu ibu dan anak, Pak? Iya, laporan dari warga itu ibu dan anak. Sementara itu, pemicu api yang membakar warung itu masih diselidiki oleh polisi dari Polresta Padang dan Polsek Padang Timur. Akibat kebakaran ini, pemilik warung mengalami kerugian lebih dari setengah miliar rupiah karena tak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan. Selain menewaskan 2 orang, kebakaran ini juga menghanguskan sebuah sepeda motor yang terletak di dalam salah satu warung yang terbakar itu. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan petani dan pelaku usaha gambir dari berbagai kecamatan di 50 kota berdemonstrasi ke kantor bupati pada Senin siang. Anjloknya harga gambir di sejumlah daerah di 50 kota menyebabkan para petani dan pelaku usaha gambir di daerah itu melakukan aksi turun ke jalan. Unjuk rasa dimulai dengan berjalan kaki dari titik kumpul di kawasan Gor Singa Harau menuju kantor Bupati 50 kota. Masa pendemo juga membawa sejumlah spanduk besar yang berisi sejumlah tuntutan. Saat ini, gambir dibeli pedagang pengumpul dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga normal yang berkisar Rp85.000 per kilogram. Kondisi ini sangat berdampak pada penghasilan petani. Masa menuntut pemerintah kabupaten untuk melahirkan perda ataupun pergub standarisasi harga dan kualitas. Pasalnya, menurut petani selama ini, pembeli bisa semaunya menentukan harga, sehingga petani mau tidak mau harus tetap menjual. Ketika sudah ada kualitas dan harga gambir yang tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
maka tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh segelintir orang, maupun itu berani maupun toke-toke tersebut. Bupati 50 Kota sangat mengapresiasi dengan aksi yang digelar sehingga pemerintah daerah mengetahui persoalan yang tengah dihadapi petani. Itu sebenarnya senang ada tuntutan itu sebenarnya, supaya kita tahu dulu apa yang kita kerajaan untuk dulu. Nah, nanti bikulah nanti setelah audien nanti kita jelaskan seluruhnya. Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama organisasi perangkat daerah terkait menggelar audiensi dengan puluhan petani dan pelaku usaha yang menggelar demonstrasi untuk membahas tuntutan mereka secara lebih rinci. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Sungguh miris nasib warga di Koto Baru, Jorong Panti Timur Pasaman. Kampung ini masuk ke dalam kategori kampung paling kumuh di Pasaman. Selain itu, penduduknya juga tidak memiliki tempat mandi cuci kakus di rumah masing-masing. Untuk keperluan harian, semuanya dilakukan di sungai. Bahkan, air untuk diminum pun diambil dari sungai. Tidak ada yang memiliki sumur bor. Alasannya, tidak ada dana untuk membuat sumur bor itu. Rata-rata, kepala keluarga yang ada di kampung ini berprofesi sebagai petani atau buruh di kebun. Dulu sekali, ada saluran air dari sungai yang dialirkan ke tempat penampungan. Namun kini, salurannya rusak dihantam banjir bah beberapa tahun yang lalu. Rumah-rumah yang ada di kampung ini juga dibangun serampangan dan tidak sesuai dengan tata ruang. Kerumitan itu menjadi salah satu masalah untuk membangun tempat mandi, cuci, dan kakus. 4 Ini kelihatannya nggak ada MCK-nya, Pak ya? Enggak. Jadi kalau untuk mandi kemana, Pak? Ke sungai, Pak. Kalau untuk buang air besar? Ke sungai juga. Kenapa nggak ada tempat mandi dibuat di rumah kita, Pak? Ya di rumah, tapi nggak, inilah keadaannya, Pak. Semuanya. Faktor ekonomi, Pak ya? Faktor ekonomi. Iya, kalau masalah tata ruang, istilahnya masalah pembangunan rumah agak sempit, nggak bisa ditata menurut aturan sebenarnya. Kalau rata-rata kayak itu, Pak, nggak ada WC di rumah sama sekali ya. Kalau masalah buang air besar, mereka langsung ke sungai dan mandi juga ke sungai. Menghimbau kepada masyarakat, pemerintahan negeri ataupun pihak kabupaten dan supaya diadakan pengadaan air bersih. Mandi cuci kakus adalah salah satu sarana bagi warga suatu perkampungan. Untuk itu, mereka berharap pemerintah kabupaten membangunkan sarana MCK yang layak. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Untuk mengenalkan adat istiadat Minangkabau sejak usia dini, sebuah sekolah dasar di Padang menggelar kegiatan babako dan ma'arak bako di halaman sekolah itu. Layaknya kegiatan baralek gadang, para murid kelas 3 sekolah dasar ini menampilkan tari pasambahan terlebih dulu kepada tamu utama yang diundang, disertai suguhan sirih dalam carano. Kegiatan babako pun dimulai. Seorang anggota keluarga pihak ayah dari mempelai perempuan atau bako saling berbalas petatah petitih dengan keluarga mempelai pria yang membawa rombongan. Setelah itu, rombongan pengantin dipersilakan memasuki rumah gadang dari keluarga ayahnya atau bako tersebut. Babako adalah tradisi adat Minangkabau yang merupakan upacara pra-pernikahan yang diselenggarakan oleh kerabat pihak ayah. Tradisi ini merupakan cerminan dari kehidupan bergotong royong dalam masyarakat Minangkabau yang berpola matriarkat. Prosesi belum selesai. Sang bako kemudian memotong sedikit rambut marapulai dan anak daro. Kemudian dilanjutkan pemasangan cincin. Setelah semua itu selesai, barulah dilanjutkan dengan makan bersama.
Tujuan digelarnya praktik babako dan ma'arak bako ini untuk memperkenalkan adat istiadat dan budaya ala Minangkabau, BAM, kepada murid-murid kelas 3 sekolah dasar. Tujuannya supaya anak-anak kita ini mengenal adat istiadat Keminangkabauan. Karena anak-anak sekarang banyak yang tidak mengenal sukunya, tidak mengenal bakonya. Makanya sekarang apa itu bako? Bako itu adalah keluarga dari bapaknya, keluarga dari ayahnya. Nah, itu dikatakan bako. Sekarang diperkenalkan itu kepada anak-anak kita. Bila orang tuanya ingin mengaraknya, itu acara babako dilaksanakan oleh bakonya sendiri. Kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari orang tua murid yang mengharapkan anak-anak mereka memahami adat istiadat Minangkabau. Ya, sama halnya seperti saya yang bisa lebih mengenal adat bako-bako yang kita tidak mengenalkan begitu di lingkungan masyarakat, di keluarga, dan di acara sekolah ini mungkin mereka lebih mengenal dan mungkin merasa ingin lebih tahu dengan bako-bako untuk berikutnya. Kegiatan seperti ini dilaksanakan setahun sekali dengan melibatkan murid kelas 3 yang dibantu dengan kelas lainnya dan dukungan dari orang tua murid. Laude Juhardyo Anseh melaporkan dari Padang.